Begitu mendengar suara pengemis ini, dia tidak jadi naik ke pohon, dia turun. Uang yang dia miliki satu-satunya diberikan kepada pengemis itu. Selesai memberi, dia naik dan bisa ambil telur dari burung itu lagi. Kemudian yang terjadi apa? Setan yang menunggu pohon itu dipanggil oleh Nabi Sulaiman. Hei setan, kamu kan saya suruh jaga pohon itu supaya telurnya tidak diambil oleh orang di bawahnya. Kenapa kamu lalai? Apa jawabannya? Sulaiman, tadinya saya menjaga, tapi gara-gara si miskin itu memberikan sedekah kepada pengemis, saya oleh Allah dilempar ke ujung barat dan ke ujung timur. Coba, padahal mohon maaf, sedekahnya hanya Rp1, 1 rupiah saja. Ini menggambarkan bahwa kemudian ternyata sedekah itu bisa menolak bahkan dari godaan iblis. Artinya apa? Kalau kamu tinggal di Hongkong punya banyak uang, kok cenderung hatinya pengen berbuat maksiat, tolong pageri kemaksiatan itu dengan sedekah. Kau pun duit malah hatinya pengen berbuat dosa, pengen selingkuh, pengen ini, pengen itu. Pageri amal-amal itu dengan sedekahmu supaya nolak bala. Kok aku duit pengennya dugem wae ya umpamane. Saya dipageri supaya tidak terjerumus kepada perbuatan maksiat itu dengan sedekah. Itu insya Allah berkah rezekinya. Amin. Udah nomor berapa? 4. Yang kelima apa? Wa taubatan qoblal maut. Minta taubat sebelum mati. Artinya apa? Sak nakal-nakalmu, sak dablek-dablekmu, insya Allah kita dimatikan dalam keadaan terbaik. Amin. Ya Allah, matikan aku dalam keadaan husnul khotimah. Amin. Senakal apapun saya ya Allah. Loh, bisa Gus? Bisa. Karena Allah memberikan kesempatan kita bertobat sampai najak, sampai sakratul maut. Masih punya kesempatan untuk bertobat. Maka jangan gampang menghakimi orang lain salah. Karena bisa jadi sebelum mati kesalahannya diampuni oleh Allah, betul? Jangan hakimi orang yang berbuat dosa, karena bisa jadi dosanya diampuni oleh Allah sebelum dia mati. Maka Imam Ali mengatakan apa? Jangan pernah mengatakan seorang itu berbuat dosa. Ketika malam harinya kamu ketemu dengan ahli maksiat, jangan katakan ketika ketemu keesokan harinya dia ahli maksiat. Karena bisa jadi malam itu maksiatnya diampuni oleh Allah, sementara mata kamu tidak pernah melihat. Makanya jangan kita jaga. Ada orang berjalan kungyan sama cowok, wah kayak masih selingkuh. Padahal enggak, yang dosa siapa? Kamu. Oh, fitnah. Kalau saya itu bisa melihat ini istrinya atau selingkuhannya atau seperti apa bisa dilihat ketika di restoran. Yang bayar siapa? Masuk restoran, yang bayar perempuan itu pasti pasangan suami istri. Karena biasanya yang pegang uang itu adalah istri. Dan saya sepakat keuangan rumah tangga dipegang oleh istri. Kenapa? Karena kalau dipegang oleh suami berpotensi untuk membahagiakan istri lainnya. Betul. Betul. Kerja ning Hongkong, duit dikirim ning omah. Ternyata di omah malah dikeragati gendaan itu. Dancut. Banyak kayak gitu, banyak. Kejadian di Ponorogo, rumah dihancurkan gara-gara suaminya selingkuh. Betul? Harga diriku terluka, Mas. Jadi ibu tonggoku, Gus. Tonggoku apa bojomu? Ponorogo. Banyak kasus seperti itu, naudzubillah min dzalik. Makanya apa? Minta rezeki yang berkah. Minta tobat sebelum mati. Dan kemudian yang selanjutnya apa? Rahmat sebelum mati. Kita rahmat waktu mati. Siapa itu orang yang dirahmati waktu mati? Orang yang mampu mengucapkan mangkola akhiruhu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Aku tak latihan saya ini, orang yang sama latih. Latihannya adalah dengan iman dan takwa. Walaupun kamu hari ini nggak pernah sholat, tapi membaca la ilaha illallah, besok bisa jadi mulut kamu menjadi keluh. Tapi kalau kamu banyak amal soleh, nggak usah latihan saja. Yang penting banyak baca kalimat thayyibah. Besok mau mati gampang mengucapkan kalimat Allah. Makanya Nabi Muhammad tuh keren. La ilaha illallah nggak bisa, cukup illallah. Masih berat, Allah. Masih berat, Hu itu artinya huwa. Huwa siapa? Dia, Allah.
Makanya kalau lagi nu mau takum biqauli la ilaha illallah, kalau ada orang mati kamu tungguin. Bah, la ilaha illallah. Si mbah mau boleh disingkat Mbah illallah. Si mbahnya belum bisa, disingkat lagi Mbah Allah. Tetap nggak bisa Mbah. Si mbahnya tangkik matamu cuy. Allah. Rahmat ketika mati. Kemudian apa? Wa maghfiratan ba'dal maut. Dapat ampunan sesudah mati. Makanya kalau punya orang tua hari ini yang sudah meninggal, mbak-mbak tolong banyak membaca doa istighfar untuk orang tuanya. Robbi firli wali walidayya warahmah kama rabbayani shaghira. Ternyata apa? Setiap istighfar dan doa itu dibaca, malaikat penyiksa kubur itu menghentikan siksaannya. Makanya banyak orang tua yang disiksa dalam kubur kaget. Kenapa? Siksamu kamu hentikan wahai malaikat. Karena anak-anakmu membacakan istighfar untukmu. Dan mohon maaf, Anda transfer uang ke Indonesia bisa salah alamat. Anda transfer uang ke Indonesia bisa tidak nyampe tempat. Tapi kalau Anda transfer doa pasti sampai orang tua. Robbi firli ya Allah wali walidayya. Ya Allah ampuni saya, ampuni orang tuaku ya Allah. Jangan pernah berhenti. Sambil saya sah Robbi firli wali walidayya. Boleh. Sambil ngurusi juraganmu, majikanmu, Robbi firli wali walidayya. Paling dia tanya, "Cang kamu ngomong apa?" Entah apa cangkemmu. Ini bahasa apa ya? Ampunilah dosa-dosaku, bahasa Hongkongnya apa? Ayo, sampai biasanya ngomong Hongkong. Bu Nuris kalau melayani suami juga ngomong Hongkong. Hai. Ampunan sesudah mati. Siapa orang yang akan dimintakan ampunan oleh orang yang hidup ketika dia sudah mati? Yaitu orang-orang yang biasa ketika hidup memintakan ampunan kepada yang mati. Jadilah ana wong mati mau dongake, sesuk kowe mati gantian didongake. Lah ana wong mati kowe ora gelem dongake, sesuk lah mati kowe ora ono sing dongakne. Kapan saja. Ayo siap-siap pertanyaannya. Kok panas banget? Oh ternyata panasnya mergo Bu Nuris marah-marah. Sudah. Rano kopi nih ya? Gere. Sebutannya muter-muter kayak bujuk. Jadi bedanya Gus Miftah sama suaminya Bunda Nuris. Kalau Gus Miftah kayak mic ini. Kalau bojone Bunda Nuris kayak ini. Sedotane. Siapkan pertanyaannya, kurang 2 lagi. Oke banget. Satu pertanyaan $100 ya. Kemudian apa? Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Ringan waktu sakaratul maut. Kan orang itu kadang-kadang membaca Allah saja susah. Lah, kalau diringankan gampang. Ini ngomong apa? Gus, berdiri tak Gus? Berdiri Gus. Gus, berdiri. Hanya ada 2 hal yang bisa membuat saya 1 kopi, 2 istri.
ya. Gus berdiri Gus. Cuma ya hanya kopi saja toh. Berdiri. Kenapa Bu? Berdiri Gus. Berdiri. Enggak. Ibu-ibu lebih suka saya duduk apa berdiri? Berdiri. Itulah perempuan. Gantengnya nggak kelihatan Gus. Nggak kelihatan Gus. Yang selanjutnya adalah kita minta diselamatkan oleh Allah dari api neraka. Amin. Makanya kemarin tak kasih undang-undang, kalau membaca Quran ada kalimat finnar, itu tolong berhenti finnar, baru dituliskan hum fiha khalidun. Tapi kalau fil jannah masuk surga, langsung dituliskan fil jannatil lati hum fiha khalidun. Kenapa? Karena masuk surga itu selama-lamanya. Kalau orang sudah masuk surga, nggak mungkin kembali ke neraka. Tapi kalau orang masuk neraka, masih bisa keluar masuk surga. Makanya besok panitia di sini pengajian saya doakan. Saya besok masuk surga ditemani sama panitia pengajian ini. Tapi ya itu, begitu saya masuk, mereka keluar lagi. Ibu dari sarung. Sarung saya mahal. Apalagi ilmunya. Ilmunya kok isinya. Gus nggak berdiri kok Gus. Gua tahu di sini apa. Gus berdiri Gus. Berdiri kita ketok ini soalnya. Yang terakhir, wal afwa indal hisab. Kita minta dimaafkan ketika amal dihitung. Kok begitu amal kita dihitung lebih banyak amal buruknya, kita minta sama Allah. Mudah-mudahan dimaafkan oleh Allah. Amin Allahumma amin. Ya, panitia minta kita selawatan dulu. Panitia yang mau kotak infaknya pilih silakan. Katanya banyak yang belum, silakan. Saya mau selawatan. Berdiri Yang baru $1 Gus. silakan diganti $100. Kalau tetap $1 berarti rezekimu cuma $1. Cangkem. Wih, ini kerja bertahun-tahun yang gini ngopo. Bapak Eno Ibu Mus. Gus berdiri Gus. Sesuai dengan doa kita, saya mau baca selawat itu. Bapak Eno Ibu Mus. Kakang Ansor Ade Fataya talilane saben malam Jumat mulai talilan padha gawa talilane saben malam Jumat mulai talilan padha gawa salatullah salamullah ala toha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ini selawat persatuan. Ada NU, ada Muhammad, ada Muslim, ada Asia, ada Asia. Semua akur jaga uhuwa Indonesia makmur rakyatnya berkah. Amin. Semua akur jaga uhuwa Indonesia makmur rakyatnya berkah. Salatullah salamullah ala toha rasulillah salatullah salamullah
habibillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ojo sira banget nggonmu bunga ning alam donya malaikat jurupati lira-lire marang sira malaikat jurupati lira-lire marang sira la ilaha illallah Al-Malikul Hakul Mubin Muhammadur Rasulullah As-Sadiqul Wadil Amin Muhammadur Rasulullah Sadiqul Wadil Amin. Goning lire malaikat Arab jabut nyawanira Goning jabut angenteni dawuhe Kang Maha Mulya Goning jabut angenteni dawuhe Kang Maha Mulya La ilaha illallah Al-Malikul Hakul Mubin Muhammadur Rasulullah Sadiqul Wadil Amin Muhammadur Rasulullah Sadiqul Wadil Amin. Sawise didawuhi banjur tandang karo kondo aku iki mung saderma kowe mati ra kena semoyo aku iki mung saderma kowe mati ra kena semoyo la ilaha illallah Al-Malikul Hakul Mubin Muhammadur Rasulullah Sadiqul Wadil Amin Muhammadur Rasulullah Sadiqul Wadil Amin. Sallu ala Nabi Muhammad Allahumma sholli alaihi. para kungan ngundang Gus Miftah Lanjut. ya ini lumayan gagal tapi sayang senajan gagah bojone ora nambah Bojone ya dikit. Tolani sawados ning kali kayu nongko digawe lemari Gus Miftah gagalan sregep ngaji oke kung yan jaludi diajari ngaji Paling penjalur tuh iki. Elah. Jadikan aku yang Kedua. Assalamualaikum Gus, bagaimana caranya biar tidak riak? Itu sopo, urusan umum Sawai, awakmu, kalau tulisannya sejelek hidungmu Jadi begini Bu
ada pertanyaan yang lebih signifikan begini. Boleh nggak sebenarnya amal kita itu diposting? Bagaimana cara menjaga amal itu supaya tidak riak? Undang-undangnya satu saja. Imam Al-Ghazali mengatakan apa? Sesuatu boleh ditampakkan selama dia bisa menjaga hatinya dari riak, sum'ah, dan sombong. Jadi kamu pengajian hari ini diposting nggak masalah. Kamu sedekah $100 mau posting nggak masalah. Yang penting hati kamu tidak mengharapkan pujian dari manusia. Karena ikhlas itu yang diharapkan cuman Allah. Kalau orang mengatakan aku ikhlas, buktinya apa? Mang takon Bu Nuris, kuwi ora ikhlas. Sing sedekah kuwi kok takone karo Nuris. Nuris ikhlas mau nampa. mutok. Adine ayam, lu gue ngisar. Assalamualaikum Gus, saya dari Cilacap. Mau ngapak ya? Dia menunggu sana ya. Bayarnya angkat tangan pakai tangan kanan, saya pikir ngapa? Ternyata pamer jam. Saya mau bertanya, namanya Bu siapa? Rosa. Oh sialan. Bagaimana hukumnya untuk sedekah uang? Ya, ini bagus, pada dengerin. Mobil banking biaya 20 Oh. Saya mau bertanya bagaimana hukumnya untuk sedekah uang kepada orang non muslim? Karena di Hong Kong kadang saya menemui orang Cina yang cacat minta sedekah dan saya ikhlas ketika ngasih. Nah, coba sekarang pertanyaannya begini, boleh nggak orang Islam menerima pemberian dari orang non Islam? Boleh nggak orang Islam memberi orang non Islam? Apa bu? Kamu kerja di Hong Kong, tenang-tenang, rezekimu halal. Buktinya apa? Kamu tahu Nabi Musa? Nabi Musa itu dulu lahir ketika zaman Fir'aun. Zaman Fir'aun punya undang-undang, bayi lahir dalam keadaan laki-laki dibunuh. Ibunya Musa galau. Akhirnya apa? Bayinya Musa dikenter. Kenter itu bahasa Indonesia apa ya? Kenterkan. Kalau dihanyutkan itu posisinya di bawah air. Kalau kenter itu di atas air. Dikelekkan gitu. Ya pokoknya Nikola. Nah, bayinya Musa itu mendarat di belakang kerajaan Fir'aun. Ditemu sama istrinya Fir'aun. Namanya siapa istrinya Fir'aun? Kok Nuris gitu namanya? Asia. Mosok bojone Fir'aun Nuris. Mosok bojone Fir'aun Nuris. Ora masuk deh. Mosok Fir'aun bojone lewong. Bayinya Musa dibawa pulang sama Asia istrinya Fir'aun. Ketemu Fir'aun. Fir'aun marah-marah. Kenapa? Karena zaman Fir'aun ada undang-undang bayi lahir dalam keadaan jenis kelamin laki-laki harus dibunuh. Makanya begitu lahir langsung dilihat titik apa tutut. Ternyata bayi yang dibawa pulang titik. Fir'aun marah, bayinya mau dibunuh. Asia istrinya jawab, Mas, ojo mau pateni. Bayi yang kamu bunuh itu bayi yang kamu cari. Ini bayinya datang sendiri. Akhirnya apa? Fir'aun tidak jadi membunuh bayi Musa. Maka sejarah mencatat, sejak saat itulah suami kalah sama istri. Sampai sekarang. Lo kok jangankan apa jenenge Fir'aun, Bu Nuris, jangankan karo bojone, kiai wae dionek-onekke kok. Akhirnya terjadi apa? Bayi Musa itu dipelihara sama kerajaan Fir'aun. Padahal Fir'aun itu bukan lagi orang non-Islam, bahkan ngaku Tuhan. Kalau seandainya orang Islam tidak boleh menerima pemberian dari orang non-Islam, berarti apa? Bayi Musa itu diopeni sama orang kafir. Padahal tumbuh berkembangnya Musa diopeni oleh Fir'aun. Ini menunjukkan apa?
jenengan kerja sama orang non Islam boleh, mendapatkan hadiah dari non Islam boleh, demikian juga sebaliknya Anda ngasih orang non Islam juga boleh. Yang nggak boleh itu apa? Sudah nggak ngasih cangkemnya cerewet lain. Lakui. Wong ya teko iki. Jilbab piping. Rumah sakit yang hijau kok terselamatkan. Kuning terselamatkan orang kebut. Assalamualaikum Gus dari Diana. Kuning terselamatkan orang kebut. Lagu itu sesuai dengan umur. Nah, anak-anak kecil muda ini nggak tahu lagu Diana. Tua-tua ini penting ngerti tua. Ada juga itu lagu judulnya Stroke. Ada yang tahu? Aku terjatuh dan tak bisa bangkit. Nah, Stroke. Ada lagi lagu judulnya Hoa. Ada yang tahu? Hati senang walaupun tak punya uang. Hoa. Siapa bilang hati senang walaupun gak punya uang? Ingat, jatuh cinta pakai perasaan, merawatnya pakai penghasilan. Gus, jodoh kan pilihan Allah. Iya. Mungkin jenenge Diana. Diana. Oh, nangis. Aku janda, Gus. Iya. Hai Diana. Ciri-cirinya seperti apa dan amalan apa untuk mendapatkan jodoh? Gampang wae, Nduk. Ya Allah, bila dia jodohku jadikan dia suamiku ya Allah. Namun bila dia bukan jodohku, mbok dicek lagi ya Allah. Kalau dia suamiku jadikan dia kalau dia jodohku jadikan dia suamiku ya Allah. Kalau dia bukan jodohku, bunuh saja jodohnya ya Allah. Dongane apa supaya mendapat jodoh yang baik? Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Bagaimana ciri-cirinya? Jodoh itu gambaran mundur. Kalau kamu ingin mendapatkan jodoh yang baik, jadilah calon istri yang baik. Kamu gak akan mendapatkan jodoh seperti Romeo kalau kamu tidak bisa menjadi seorang Juliet. Kamu tidak akan mendapatkan jodoh seperti Rama kalau kamu tidak bisa menjadi seorang Sinta. Oh ya sing ngapi yang tulisannya jarak. Ya. Assalamualaikum, nama Megawati. PDI. Di Mega. Mega. Yo, alhamdulillah ya, Bu Mega mau ngaji ya. Gila kaya Bu Mega gelem ngaji gitu. Terima kasih Bu Mega. Salam untuk Pak Jokowi ya. Makanya siapa bilang Mega nggak mau ngaji, ini Mega ngaji. Jadi mesti kok diedit TikTok rame banget loh Pak. Mumet dah sepuluh. Bagaimana cara menghadapi teman yang tidak niat bayar hutang? Curhat itu. Curhat dong. Ulangi. Sama udah ditang-utang. Kodenya penghasilan udah ditang-utang. Ulang. Yang di belakang langsung teriak, terima kasih Mbak sudah mewakilkan hati kami. Bagaimana cara menghadapi teman yang tidak ada niat bayar hutang? Yang pertama saya ingatkan, siksa kubur paling berat itu diantaranya karena dua hal. Satu, nguyuh ora cewek. Kencing tidak cebok, beneran. Dua, utang tidak bayar.
Itu siksa kubur yang paling berat. Makanya kamu di Hong Kong kalau kencing tolong cebok. Walaupun kalau saya masuk hotel tuh repot, nggak ada air, adanya tisu. Masa dirusak-rusak ya. Ini 2 hari di Hong Kong saya tuh ledes kabeh. Kalau kamu di gunung gimana Gus? Boleh pakai batu. Caranya nih, rusuk-rusuk ya. Saya tuh bisa membedakan ini yang kencing Mega apa Nuris, bisa membedakan. Gak usah lihat orangnya, cukup dengar suaranya. Kalau Mega, yes. Nuris, piyoh. Yang kedua apa? Utang yang tidak bayar. Maka saya bilang seharusnya orang yang punya utang tuh jangan menjauh tapi harus mendekat. Merasa belum bisa bayar, ojo minggat. Tapi justru mendekat. Orang itu kalau mau ngutang biasanya wajahnya lebih manis dibandingkan madu. Tapi kalau ditagih suruh bayar lebih menakutkan dibandingkan Israel. Orang utang itu wajahnya melas, disuruh bayar malas. Hati-hati, jilbabnya ungu biasanya. Makanya kalau nagih bahasanya justru yang santun saja. Kadang-kadang begini, kita kan jengkel. Orang kuat utang gak segera dibayar, malah piknik, malah shopping. Kalau bisa orang seperti itu gampang, kirimi karangan bunga di rumahnya. Jadi mohon maaf, kita menyikapinya bagaimana? Saya itu menghindari hak Bani Adam. Jadi kalau ada orang datang ke pondok pengen utang, saya bilang, nggak usah utang. Saya sumbang semampu saya, sebisa saya. Kenapa? Karena biasanya kalau sudah diutangi, jamaah malah jadi musuh. Dimana-mana saya pengajian, disuguh kopi, cangkirnya bagus. Ini ya Allah. Kopi $5 Hong Kong. Masih $7. Pahit. Ya. Kenapa kopinya pahit? Karena manisnya kamu habiskan. Cuaks. Kopinya panas lalu saya minum. Jangan pernah kamu sesali kopimu dingin. Kenapa? Karena ketegangan tidak pernah kau hargai. Kemudian yang kedua, pertanyaan dari Bu Mega. Ini Bu Mega bener kok. Saat jam kerja terkadang mengolah daging babi. Kamu tahu babi mengandung apa? Cacing pita. Salah. Daging babi mengandung anaknya. Maksudnya anaknya Nuris. Saat jam sholat yang saya lakukan hanya ganti baju lalu berwudu karena tidak sampai mandi. Bagaimana hukum sholat saya? Sah. Kenapa? Karena kalau kamu nunggu harus mandi 7 kali setelah dionek-onek ke juragan. Ya sama halnya kalau tidak ada makanan yang lain maka babi boleh dimakan. Kalau nggak ada makanan lain boleh dimakan. Makanya kalau bisa babinya disuruh makan kurma. Berpetengin mualaf. Ya enggak seperti itu. Jadi kalau waktunya mepet cukup wudu yang bersih, sholat. Karena ya gimana lagi keadaannya seperti ini kok. Daripada saya juragan tak mandi 7 kali ya. Langsung SP3. Kan madorotnya lebih banyak. Jadi langsung berwudu sholat, Mbak Mega. Kemudian selanjutnya, bagaimana hukumnya jika seorang anak mengatakan lebih baik gak punya bapak, cerai daripada ibunya disakiti karena perselingkuhan? Ini kayaknya curhat ini. Pokoknya sing dia. Oh, jilbab irang.
Tujuan keluarga menikah itu apa? Litaskunu ilaiha, supaya sakinah. Sakinah itu artinya apa? Ayem. Artinya apa? Tujuan pernikahan itu membuat orang bahagia, membuat orang ayem. Kalau kamu menikah tidak bahagia, ya berarti perlu dievaluasi pernikahanmu. Kan begitu saja. Makanya kamu yang jomblo santai saja. Lebih baik kamu jomblo tapi masih bisa tertawa daripada kamu sudah menikah tidak bisa tertawa. Langsung Maryam, yes. Soalnya Maryam wis pegatan ping 3. Hidup Maryam. Wis ngundang mik 3. Yes. Udah iya telu rasanya beda kabeh ya. Rajur. Assalamualaikum Ustaz. Saya mau tanya, saya mau jawab. Apa yang disebut haji mabrur? Apa tanggapan Gus kalau ada seorang yang sudah berhaji atau umroh, tapi kalau bikin status di FB selalu mengatakan kata-kata jorok dan mengupload wanita gambar-gambar yang tidak pantas dilihat? Mohon jawabannya ya Gus. Pokoknya yang tepat ini Gus. Mabrur itu dari bahasa bir. Bir itu artinya baik. Berarti haji mabrur itu ketika dia pulang haji harus bisa menjadi lebih baik. Tapi kan tadi dia sering posting status menyinggung perasaan saya. Kalau itu beda pertanyaannya. Kalau ada orang posting status, hatimu tersinggung, bukan statusnya yang salah, tapi hatimu yang bermasalah. Kalau ada orang haji seperti itu, jelas itu artinya tidak mabrur. Itu bukan makin baik, tapi mabrur, makin brutal. Makanya kenapa? Atribut haji itu gak usah digunakan. Gak harus pulang haji, Bu Nuris dipanggil aja. Malah nasu, assalamualaikum Bu Nuris, menang woy. Begitu assalamualaikum Haji Nuris, waalaikumsalam. Itu jelas tidak mabrur. Atribut haji itu boleh dipakai untuk membentengi diri dari kemaksiatan. Contoh, saya jalan-jalan ada orang jalan-jalan di lokalisasi, ada bapak PSK, Om mampir Om. Dia boleh mengatakan, sorry, aku haji. Itu boleh untuk membentengi diri dari maksiat. Atau memane Bu Nuris, mamane ngejak saya nonton bioskop. Ayo Gus, nonton film porno. Saya jawab, sorry Bu Nuris, aku haji. Ojo nonton film porno, nonton Maria Ozawa wae. Terus aku mau. Assalamualaikum, perkenalkan saya Janda anak 2. Wong Songgon Banyuwangi. Ya, Banyuwangi janda. Hidup ini memang indah bila disertai dengan janda dan tawa. Dan bandara yang paling menyenangkan sedunia adalah Bandara Surabaya. Bandara Juanda. Juanda. Gus, saya mau bertanya, saya jaga anak setiap hari dan malam aku ngajari ngaji dan syahadat sampai mereka hafal syahadat. Apakah dia sudah termasuk agamanya Islam? Tergantung dia sadar enggak syahadat itu apa. Kalau dia nggak tahu syahadat itu apa, berarti gue ngapusi. Kalau sekedar belajar tidak apa-apa, karena orang syahadat itu harus sadar bahwa syahadat itu adalah pengakuan terhadap keesaan Allah, terhadap Rasulullah Nabi Muhammad. Jadi kalau cuma membaca dia tidak paham syahadat itu apa, berarti dia belum mu'alaf. Itu ini janda ruangnya. Satu lagi gue tutup doa buat almarhum suami saya hari ini 1 Mei. Gue 1 Mei, gue kan rapi meneh. Jaluk donga ya wis dongae. Kamu jaluk donga kok.
Gus, ada keluarga anak yatim yang disiksa secara goib. Oh boy, kowe takono Samsudin wae ya. Aku ora rasional kok mau apa? Buka. Gue cari uang goib. Lah apa kok mau kelon goib wae kowe. Orang nasi kelon doib, kelon orang buka HP. SL 401. Assalamualaikum Gus, bagaimana menghadapi suami yang cemburuan atau overthinking? Apa selalu dicarang? Gus ganti bojo. Gus, saya Gus. Cemburu itu boleh, tapi nggak boleh berlebih-lebihan. Istri juga apa-apa dicemburu, apa dicurigai. Coba nanti kamu pulang, cek namamu di HP suamimu. Mak Lampir. Laki-laki itu kurang ajar. Kalau baru menikah, my angel. 5 tahun menikah, istriku. 7 tahun, satpam. 10 tahun menikah, 5 lampir. 15 tahun, Israel. Kita nggak boleh overthinking berlebihan. Apapun yang berlebihan tidak boleh. Termasuk cemburu yang berlebihan itu bisa mengakibatkan sesuatu yang fatal dalam pernikahan. Makanya harus saling percaya. Maka bahasa Al-Qur'annya hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Dia adalah pakaianmu dan kamu adalah pakaiannya. Yang namanya pakaian itu apa? Harus saling mencocokkan. Lah wong awake gede yo bajune XL. Ojo bajune awake gede bajune S kan goblok. Contohnya sapa? Superman. Awake gede bajune S. Luwih goblok meneh nganggo sempak ning njaba. Makanya kenapa Superman itu kalau terbang tangannya begini? Kenapa tidak begini? Begini, karena yang satunya kalau sempak. Assalamualaikum Gus, minta doa panjenengan. Anaknya Gus tak tahu aja belum. Lah baca. Apa yang harus dilakukan ketika kita sudah wudhu tapi menginjak melewati jalan yang terkena kotoran anjing karena anjingnya berkeliaran di rumah? Asu. Apa bedanya asu ning Hongkong karo asu ning Indonesia? Ning Hongkong asu seperti teman, di Indonesia teman seperti Ayo. Aku mewakili perasaanku. Diusahakan wudhu lagi, dicuci kakinya yang bersih, kemudian wudhu lagi. Karena anjing itu najis, kotorannya juga najis. Cuci, wudhu lagi. Dari aroma. Hewan memakan tumbuhan namanya? Hewan memakan tumbuhan namanya? Daging namanya? Memakan segalanya namanya? Apa? Hewan memakan segalanya namanya? Kok geragas cangkemmu ini loh? Hewan memakan tumbuhan namanya? Memakan daging namanya? Memakan segalanya namanya? Konco makan konco namanya asu. Saya mau tanya Gus, saya dari Indramayu. Marse. Berdosakah kalau saya masih menyimpan foto-foto video orang yang sudah meninggal, termasuk almarhum suami? Yura foto. Ya boleh-boleh saja. Yang nggak boleh itu kamu menyimpan foto suami orang. Yang mantan suami udah meninggal juga nggak apa-apa toh, kecuali video-video pornomu dengan suamimu dihapus daripada kesebar. Karena aku jadi ingin lihat. Amplop sih kok. Ada Bu.
Cair. Tambahin dana kenakalannya masih. Assalamualaikum Gus, apakah orang NU harus memiliki KTA? Enggak. KTA itu identitas formal. Yang penting amaliyahmu di Hongkong harus seperti Ahlus Sunnah wal Jamaah. KTA lebih bagus. Ini dari Saputri Beling. Mau putus apa? Oh, Santri Beling. KPU gitu gitu Pak. Cie. Saya mau mengajukan pertanyaan, tapi saya tidak punya waktu. Oh ya sempat-sempatin. Assalamualaikum, salam satu hati Gus. Ini malang berarti saya. Gus, wanita itu boleh poliandri atau tidak? Iya. Ya nggak boleh, apa tekan kiamat ya ora oleh tombak. Wanita itu boleh poliandri atau tidak? Kalau boleh berapa kali? Wah, tuanen nih wong. Ayo Maryam Apa tekan kiamat ya ora oleh tombak. Di dalam agama Islam ada syariat poligami, tidak ada poliandri. Alasannya apa sederhana? Pakai contoh. Ono gelas papat, sendoke siji. Sendoknya masuk gelas 1 sampai gelas 4. Itu boleh. Kalau terjadi dengan apa-apa dengan gelas 4 ini yang bertanggung jawab siapa? Sendok 1. Yang tidak boleh itu kalau sendoknya 4, gelasnya 1. Karena kalau gelasnya pecah jadi ribut, yang bertanggung jawab sendok yang mana. Jadi wong lanang kuwi sendok, wong wedok kuwi gelas. Maka nggak ada istilah poliandri, yang boleh poliklinik. Poliklinik. Ki ngebet banget itu. Soalnya jenenge Tika. Ndi wae. Ya Allah. Laki-laki non muslim menikah dengan wanita muslim. Lalu kalau mau masuk Islam apakah harus disunat? Katanya pengalaman pribadi. Sunat itu hukumnya sunnah muakkadah. Sunnah yang mendekati wajib. Boleh nggak tidak sunat? Boleh. Tapi setiap kali kencing harus disikat helmnya, modar ya. Karena fungsi sunat itu untuk menghilangkan kotoran dari helm. Nah kalau tidak sunat, helmnya itu bisa kotor karena tertutup dengan kulit, namanya sakofa. Sakofa itu kulit pembungkus helm. Lah kenapa itu dibuka kulitnya? Supaya helmnya bersih. Jadi kalau kamu punya suami nggak sunat, helmnya tidak bersih. Dan berdasarkan penelitian, mayoritas orang kena penyakit AIDS itu tidak sunat. Lebih enak yang mana, sunat dan tidak sunat? Sing sunat. Podo karo pemangan gedang dionceki kalau nggak dionceki. Kalau nggak sunat itu tadi, kalau mau berhubungan helmnya dibersihkan dulu, disikat, bersikat WC. Ada. Bojomu ora sunat. Orang bule, iya. Ya Allah, ya Allah. Wis ora sunat cilik. Iya. Itu sunatnya. Dari Fahmi, bagaimana hukumnya bersedak suami? Bukan, ini apa ini? Bagaimana hukumnya? Assalamualaikum Gus, saya Nunu dari NTB. Nunu apa Nunu? Saya ingin bertanya perihal cadar. Saya setiap libur bercadar, tapi ketika di rumah Kadare ilang. majikan ternyata Ya ora oleh lah wong kerja kok cadaran iki arek-arek sik dapur barang aku mbak WC kok piye. Ya mbok ya sik tak bae to ya rek. Ya
Islam ya Islam rasa gawe Ini bagus. Dari anak malah ribut digawe dhewe tak gawe. gimana caranya untuk melaksanakan taubatan nasuha? Nah, ini termasuk yang mau poliandri rumah Sabar. Pernah diunek-unek kesadaran loh. Satu, menyadari bahwa yang dia lakukan salah. Padahal tas ngombe teh. Dua, menyesali. Kalau banyak orang sadar tapi tidak menyesal. Majikan lanang mulai Harus menyadari kemudian menyesali. Yang ketiga, berjanji tidak mengulangi lagi. Kemudian mandi sunnah taubat, kemudian sholat sunnah taubat. Caranya seperti itu. Menyadari, menyesali, berjanji tidak mengulangi. Kemudian mandi sunnah taubat, kemudian sholat sunnah taubat. Itu namanya taubatan nasuha. Kalau sekarang tobat besok kumat, tobat kumat, nah itu berarti tomat. Oh. Assalamualaikum Gus. Dua pertanyaan lagi. Selesai. Lah, cepat matamu dong jam yo. Tak sangat mateng loh. Assalamualaikum, saya Ima dan saya boleh minta tolong untuk minta doa ya tak ngake wis Ima. Sembuh. Oh. Sing ini lho rasa takon ada amplop dulu lah. Air karena kenakalannya masih. Minta doa lagi. Minta doa. Saya minta doa nih wis. Masih cuma tak dungake. Saya mau tanya, ada anak umur 7 tahun, saya ajari untuk puasa Ramadan, tapi saya memberi hadiah ke anak saya kalau puasa 1 bulan, saya kasih hadiah berbeda. Boleh. Kalau anak itu mau berpuasa, dia belum balik, yang dapat pahala siapa? Orang tuanya. Karena anak itu nggak puasa juga tidak dosa. Loh, pelajarannya adalah cah cilik gelem poso, mosok awakmu sing tuwa. Ora poso. Nek bodo geger. Makanya ingat, Bodo men bodo. berbukalah dengan yang setia, karena yang manis kadang banyak bohongnya. Cuaks. Mau tanya Gus, sahkah sholat kita sedangkan saya sering megang daging babi? Sah. Ada lagi. Rasa dibocor. Doa. Gus, bagaimana cara konsultasi jika mau bertanya tentang agama? Mohon dijawab. Terus ngomong sama Anes baik. Saya sudah diperintah sama Sing Boretson, Nuris rahimahullah, untuk segera berdoa karena sudah jam 2:30. Baca sholawat yang sering saya gunakan untuk munajat. Hasbi Rabbi Jallallah, ma fi qalbi khairullah.